Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para peserta sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang materi mat. Mat adalah membaca panjang bacaan Al-Quran ketika ada huruf mat. Jadi membaca panjang suatu huruf ketika huruf itu adalah merupakan huruf mat. Huruf mat ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw, dengan syarat yang pertama adalah huruf berbaris fathah sesudahnya adalah huruf alif, atau kebalikannya, ada huruf alif yang merupakan huruf mat dengan syarat sebelum alif tersebut ada huruf yang berharokat fathah. Yang kedua adalah huruf ya. Kalau di sini disebut lebih awal huruf yang berbaris kasrah sesudahnya huruf ya. Atau kebalikannya, ada huruf ya yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Yang ketiga adalah huruf berbaris dhammah sesudahnya berupa huruf waw, atau sekali lagi kebalikannya, huruf waw, ada huruf waw yang merupakan huruf mat, namun dia baru berlaku sebagai mat ketika dia sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Itulah huruf-huruf mat yang dibaca panjang kalau didahului oleh harokat fathah untuk alif, kasrah untuk huruf ya, dan dhammah untuk huruf ya, untuk huruf waw. Nah, dalam Al-Quran huruf mat terkadang dia ada rasamnya atau ada tulisannya. Kalau alif dia memang betul wujudnya alif ada, ada alif. Kemudian kalau ya berarti ada ya-nya. Kalau hurufnya waw ada wawunya, betul-betul ditulis. Tapi terkadang matnya nggak ditulis dalam Al-Quran. Tapi bacaan itu harus dibaca panjang, harus dibaca mat. Padahal tidak ada huruf matnya, tidak nampak huruf matnya, tidak ditulis huruf matnya. Maka untuk memudahkan kaum muslimin, para ulama terdahulu telah memberikan tanda-tanda khusus pada bacaan ini, baca mat, agar kita tidak salah dalam membacanya. Yaitu contoh yang pertama adalah huruf mat pada alif. Kalau ada rasamnya atau kalau matnya ditulis seperti ini, ma khalaqa ma, ini ada alif sebelumnya didahului oleh fathah, maka berarti dia dibaca panjang, mat. Ma dibaca panjang 2 harokat. Ma khalaqa. Kemudian contoh lain, idza dibaca panjang. Begitu juga jaa. Nah, kalau ini jelas ada alifnya, ada huruf matnya. Nah, di kalimat lain itu bacaan panjang tapi enggak ada matnya. Contohnya ar-rahmanu, huruf mim. Nah, ini tidak ada huruf matnya, tapi dia dibaca mat, dibaca panjang. Tapi dalam tulisannya dia tidak ditulis dengan huruf mat. Contohnya begini, ar-rah tidak ditulis ar-rahman, ar-rahmanu tidak ditulis seperti ini. Tidak ada alifnya, tapi ditulis seperti ini.
ya ditulis seperti ini. Nah, maka ulama meletakkan alif kecil sebagai simbol bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Jadi alif kecil untuk huruf alif, untuk mat pada alif. Jadi dibaca ar-rahmanu, ar-rahman, dibaca panjang. Begitu juga dengan kalimat malikal mulki, malikal mulki, atau di surah Al-Fatihah maliki yaumiddin, huruf mimnya tidak ada alifnya setelahnya, padahal dia dibaca ma-nya panjang, maliki yaumiddin. Namun sebagai gantinya diletakkanlah alif kecil untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, mimnya dibaca panjang, maliki yaumiddin, atau di contoh ini malikal mulk. Kemudian mat pada huruf ya ini juga ada yang ditulis jelas nih, allazi, ada ya sebelumnya kasroh, kemudian ini fi, ada ya sebelumnya kasroh, jidi, fi jidiha, ada huruf ya sebelumnya huruf yang berharokat kasrah, maka dibaca panjang, sudah jelas, fi jidiha. Ada mat yaitu huruf mat yang ditulis. Namun ada juga mat huruf ya tidak ditulis, tapi dibaca panjang, dibaca mat ya. Contohnya ini kalimat ila fihim, ila, i-nya dibaca panjang, i-nya dibaca panjang, tapi setelah i tidak ada huruf ya, maka diletakkanlah ya kecil di sini. Kalau ini adalah ya kecil, simbol dari huruf ya. Tulislah ya kecil. Maka ini menunjukkan i-nya dibaca panjang, ila fihim, sebagaimana huruf ya, sebagaimana huruf ya yang ditulis. Jadi sama aja secara bacaan, baik ya-nya ditulis ataupun enggak ditulis sama ya, dibaca panjang. Kemudian juga bihi, ini kadang ha, ini disebut ha domir, terkadang tidak dibaca panjang tapi tidak ada ya sukunnya, tidak ada huruf mat berupa ya, tapi di sini dikasih simbol ya kecil. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bihi, hi-nya dibaca panjang atau dibaca mat. Nah, yang berikutnya huruf waw, huruf mat waw. Ini juga ditulis betul-betul tertulis a'udzu, kemudian yadkhuluna, ada waw sebelumnya dhammah, huruf yang berharakat dhammah, maka ini jelas dibaca panjang mat ya, karena ada huruf matnya betul-betul ditulis. Nah, namun ada kondisi matnya enggak ditulis ya. Seperti ini, maluhu, hu, innahu, padahal hu-nya dibaca panjang ya. Maka agar kita tidak salah diletakkanlah di situ simbol mat, yaitu waw kecil ya, waw kecil ya. Aslinya memang tidak ada huruf apapun setelahnya, tidak ada huruf mat apapun setelahnya, tapi ini dibaca panjang, innahu ya, dibaca panjang, maka dikasihlah tanda dhammah. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran ada bentuk seperti ini, kemudian ada waw kecilnya, maka itu berarti dibacanya panjang, dibaca mat. Berikutnya macam-macam bacaan mat. Macam-macam bacaan mat. Nah, ini ditinjau dari kadar panjangnya. Berdasarkan kadar panjangnya, mat itu bisa diklasifikasikan atau bisa dibagi menjadi 3 aja secara umum. Jadi mat berdasarkan dari kadar panjangnya itu dibagi 3, bisa dibagi 3. Pertama, bacaan mat yang dibaca 2 harokat saja.
ya, hanya 2 harokat. Yang kedua dibaca panjang 4 harokat, ya, 4 atau 5 ya. Yang ketiga dibaca panjang 6 harokat, hanya 6 harokat saja ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat saja ya, tidak lebih tidak kurang. Yang kedua yang dibaca panjang 4 harokat atau juga bisa juga 5 harokat ya. Yang ketiga dibaca panjang hanya 6 harokat. Nah, ini dari sisi kadar panjangnya, karena kita pendekatannya adalah pendekatan praktik. Jadi yang terpenting bagi peserta di level 1 tahsin 1 adalah dapat membaca Al-Quran, khususnya untuk pada materi mat ini dapat membaca, mengaplikasikan hukum mat secara benar ya, walaupun secara istilah-istilahnya belum didalami secara khusus. Nanti insya Allah istilah-istilahnya akan didalami lebih lanjut di level tahsin 2 ya. Nah, dari sisi kadar panjangnya, mat yang dibaca 2 harokat itu ada beberapa istilah, yaitu ada 6 setidaknya ya, yaitu mat tabi'i, ada mat badal, mat tamkin, mat iwad, mat harfi, mat silah qasirah. Kemudian yang ditinjau dari kadar 4 harokat atau 5 harokat ada mat silah tawilah, mat muttasil, mat wajib muttasil, jaiz munfasil, dan mat alil sukun, kemudian mat lin. Kemudian yang ditinjau dari kadar 6 harokat ada mat farqi, mat kilmi mukhaffaf, mat kilmi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat harfi lazim harfi musaqqal. Nah, ini cukup banyak ya, namun untuk tahsin 1 jangan sampai dipusingkan dengan istilah-istilah. Yang terpenting adalah kita memahami apa saja bacaan mat yang dibaca 2 harokat, yang dibaca 4 harokat, dan yang dibaca 6 harokat, dari rumus-rumus yang insyaallah nanti akan dipaparkan ya. Selanjutnya rumus bacaan mat ya. Ya, kalau tadi disebutkan istilah-istilah matnya yang cukup banyak ya. Mat yang kadar 2 harokat, ada istilahnya mat tabi'i ya, dan seterusnya. Kemudian mat yang panjang 2 harokat, ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, dan seterusnya. Kemudian mat yang dibaca 6 harokat, ada mat lazim, kilmi musaqqal, dan seterusnya. Nah, itu istilah-istilah itu adalah untuk agar kita mampu membedakan ya, panjang mat-mat tersebut ya. Namun insyaallah istilah-istilah tersebut atau mat-mat definisi-definisi yang tadi disebutkan insyaallah akan dipelajari di level selanjutnya. Nah, sekarang kita mempelajari rumusnya, agar meskipun kita nggak hafal istilah-istilahnya, tapi insyaallah kalau kita memahami rumus ini, maka kita bisa membaca mat-mat tersebut dengan baik ya, secara praktiknya ya, secara baik dan benar insyaallah. Nah, apa saja rumusnya? Yang pertama, nah di sini bahwa ingatlah selalu bahwa kita harus memanjangkan bacaan Al-Quran apabila ada huruf yang berhuruf fathah sesudahnya alif. Nah, ini rumusnya. Yang pertama yang kita harus pahami betul-betul adalah kita harus selalu membaca mat kalau ada harokat fathah sesudahnya ada huruf alif. Yang kedua kalau ada harokat kasrah sesudahnya huruf ya. Dan yang ketiga kalau ada harokat dhammah sesudahnya huruf waw. Nah, itu secara asli. Secara aslinya mat yang disebutkan ini itu secara asli mat hanya dibaca 2 harokat saja. Mat dibaca 2 harokat. Nah, namun ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan beberapa mat
itu dibaca bisa lebih dari 2 harokat seperti yang tadi disebutkan. Ada yang dibaca 4 atau 5 harokat ya. Kemudian ada yang dibaca sangat panjang yaitu 6 harokat ya, maksimal 6 harokat. Nah, apa saja mat-mat tersebut? Nah, mat-mat tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mat yang dibaca 2 harokat ya, mat yang dibaca 2 harokat, yaitu kalau ada mat ya, kalau ada mat kemudian sesudahnya dia kosong dari huruf hamzah ya. Sesudah mat itu dia tidak berhadapan dengan huruf hamzah yang pertama, atau huruf yang bertasydid, atau huruf yang sukun ya. Jadi kalau ada mat setelahnya bukan huruf hamzah, bukan huruf yang bertasydid, dan bukan huruf yang bersukun, maka dibaca hanya 2 harokat saja. Contohnya wa idza huyitum, wa idzahu, hanya 2 harokat, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga kalau sudah tahu 2 harokat nggak boleh dibaca dengan wa idza huyitum. Nah, itu udah kepanjangan. Wa idza udah bisa 4 harokat. Wa idza huyitum ya, itu tidak boleh. Atau dibaca kurang dari 2 harokat, dibaca 1 harokat ya. Dengan kata lain nggak dibaca panjang. Wa idza huyitum, nah itu nggak dibaca panjang, za-nya harusnya dibaca panjang karena ada alif di situ. Yang sebelumnya berharokat, ada huruf yang berharokat fathah ya, dibaca 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Maka bisa jawabannya adalah karena ini adalah mat yang memang asli dibaca 2 harokat. Setelahnya tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang bertasydid, dan tidak ada huruf yang bersukun. Maka itu dibaca 2 harokat. Contoh lain, ila fihim, kemudian wadduha, wamra'atuhu taha afwaja ya. Nah, selanjutnya mat yang dibaca 4 harokat ya, atau bisa juga dibaca 5 harokat. Yang pertama adalah ya, kalau ada mat yang bertemu dengan huruf hamzah ya. Jadi rumusnya kalau ada mat bertemu dengan huruf hamzah ya, setelah mat itu ada huruf hamzah ya, maka dibaca 4 harokat atau 5 harokat ya. Atau bisa juga kalau ada tanda bendera ya, karena di Al-Quran setiap mat yang dibaca lebih dari 2 harokat itu umumnya dikasih tanda bendera ya. Tanda bendera seperti ini, atau bisa disebut juga tanda alis ya. Nah, contohnya ini ada ma, kemudian setelahnya ada huruf hamzah, maka dibaca panjang 4 harokat. Ma aghna, jangan dibaca hanya 2 harokat. Ma aghna, tidak cukup, tapi harus dibaca 4 harokat atau lebih panjang sedikit 5 harokat. Ma aghna. Contoh lain, idza jaa, kemudian ma lahu akhladah. Nah, ini ada lahu, ada waw kecil ya, yaitu huruf mat. Waw kecil ketemu dengan setelahnya, setelah mat ini ya, setelah mat ini mat adalah huruf hamzah ya, maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ma lahu akhladah ya, panjangkan ya, jangan hanya dibaca 2 harokat. Ya, jadi dibaca 2 harokat kalau ada mat bertemu dengan hamzah ya. Dalam riwayat yang kita baca, yang kita pelajari, riwayat Imam Hafiz an Asim ya, jalurnya Syatibiyah, Imam Syatibiyah.
Selanjutnya yaitu bacaan mat yang dibaca 6 harokat. Yang ketiga, bacaan mat yang dibaca 6 harokat, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Yaitu kalau ada huruf mat setelahnya bertemu dengan huruf yang bertasydid atau bertemu dengan huruf sukun. Jadi kalau ada mat setelahnya ketemu huruf yang bertasydid atau bertemu dengan huruf yang mati hurufnya atau huruf yang bersukun, maka itu dibaca 6 harokat, ya. Contohnya ini, pada contoh kalimat ini, ya, banyak huruf yang dibaca, ada 2 huruf yang dibaca 6 harokat. Yang pertama atuha, ini ada mat, yaitu matnya alif, tapi nggak ditulisnya dengan alif kecil. Kemudian setelahnya ada jim, huruf jim yang bertasydid, maka ini dibaca panjang 6 harokat. Setelahnya ada huruf mat juga, yaitu matnya waw, ju. Kalau ini tulis wawunya. Setelahnya ketemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu huruf nun yang bertasydid, maka ini pun dibaca 6 harokat, ya. Jadi ini dibaca dengan cukup panjang, ada 2 yang dibaca 6 harokat. Maka siapkan nafasnya saat membaca, ya, jangan sampai berhenti di tengah-tengah, ya. Ya, contohnya kita baca atuhajjunni, ya. Pada nun bertasydid berlaku hukum gunnah. Jadi sudah panjang 6 harokat, setelah itu dibaca lagi, ditahan lagi 3 harokat karena ada nun bertasydid, berlaku hukum gunnah. Kita contohkan sekali lagi. Atuhajjunni, ya. Contoh berikutnya, sini ada mat, yaitu alif bertemu dengan huruf setelahnya huruf yang bersukun, ya, yaitu huruf lam yang bersukun dalam contoh ini, maka bacanya panjang 6 harokat. Al-ana, ya. Contoh selanjutnya al-dzakarain, kemudian alif lam mim, kemudian shad. Nah, untuk yang huruf-huruf yang di awal surat seperti ini, itu disebut dengan huruf muqatta'ah, nah, atau juga disebut dengan fawatihus suwar. Nah, ini insyaallah akan dipelajari lebih lanjut nanti insyaallah, ya, pada materi khusus membahas tentang huruf-huruf muqatta'ah, ya. Ini dibaca 6 harokat. Shad, kenapa dibaca 6 harokat? Nah, ini insyaallah akan dibahas lebih khusus di video yang membahas khusus huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang biasanya di awal-awal surat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah tambahkan ilmu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.